Ustadz, apa hukumnya ikut paket lebaran? Pertanyaan ini sangat begitu banyak datang kepada kami akhir-akhir ini. Mungkin kami akan menjawab ya sedikit dari apa yang sudah kami pahami ilmunya. Tentu apa yang kami sampaikan ini adalah sebagai informasi dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ketika sepakat maka alhamdulillahirabbil alamin. Namun ketika tidak sepakat maka kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada Anda ya sebagai orang yang menyimaknya video ini. Dan mari ya kita simak, cerna baik-baik video ini karena memang agak banyak sekali skema-skema yang perlu kita untuk pelajari. Baik. Dan hukum ikut paket lebaran itu berkaitan dengan penyelenggaranya siapa. Dan kalau kita lihat maka penyelenggaranya itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah penjual barang itu sendiri, yaitu mereka penyelenggara namun mereka pun punya kios, punya barang jualannya akan mereka jadikan paket kelak nanti ya di lebaran. Yang kedua adalah mereka hanya sekedar pengumpul uang saja dan kemudian nanti ketika masuk hari lebaran maka mereka pun akan membeli barang dengan uang yang sudah dikumpulkan. Dan ini adalah dua kemungkinan yang pasti ketika ada paket lebaran. Dan sekarang kita akan bagi ya hukum-hukumnya, kita sebutkan skema-skema tentang dua pihak ini. Adapun pihak pertama adalah ketika paket lebaran ini dari atau penyelenggaranya adalah orang yang menjual barang itu sendiri. Dan ini terbagi beberapa skema. Adapun skema yang pertama adalah ketika angsuran atau angsuran yang diberikan oleh customer atau orang yang ikut serta atau peserta paket lebaran diniatkan sebagai uang angsuran atau DP untuk penjualan barang karena hakikatnya mereka adalah penjual. Nah kemudian setiap bulan membayar dan atau setiap hari membayar dan ini dijadikan ya sebagai DP atau angsuran, maka hukumnya adalah tidak boleh. Mengapa? Karena memang ini jatuh ke dalam jual beli al-kali bil-kali atau jual beli hutang dengan hutang. Sedangkan Nabi SAW melarang jual beli al-kali bil-kali dan para ulama kita pun sepakat akan tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Apa sih maksudnya? Yaitu adalah skema yang dilihat yang pertama ini adalah penjual sebagai pemilik barang karena mereka punya kios, punya barang-barang yang akan mereka buatkan paket nanti ya. Itu pada saat di awal, tentu di bulan-bulan ini tidak memiliki barang tentunya. Dan kemudian kita sebagai peserta yang ikut serta dalam paket lebaran itu hanya membayar ansuran demi ansuran. Ini pun terhitung sebagai hutang. Maka kita lihat barangnya tidak ada dan uangnya pun masih menghutang. Maka ini disebut dengan jual beli hutang dengan hutang yang tidak boleh. Jadi transaksi yang pertama ini hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian skema yang kedua adalah ketika ya kita sebagai peserta itu mengikuti paket lebaran, di mana penyelenggaranya adalah penjual barang, dia punya kios ya. Dan kemudian akhirnya kita angsur uang tersebut hari demi hari dan lain sebagainya. Dan kemudian uang tersebut ini dikumpulkan ya oleh dia, dikumpulkan uang tersebut. Lantas kemudian ketika sudah sampai waktunya pengumpulan, kemudian dikatakan bahwasanya uang tersebut akan dijadikan sebagai beli barang-barang paket lebaran. Maka ini hukumnya adalah jual beli salam atau diperbolehkan karena memang uang dari anggota paket lebaran tersebut ini sudah kontan, yaitu pada saat itu, dan kemudian terjadi ya akad demi akad yang terpisah. Yang pertama adalah akad al-wadi'ah atau akad wadi'ah atau akad deposit atau akad mengumpulkan uang ya atau tabungan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan akad yang selanjutnya, itu adalah akad jual beli. Yang tersebut di sini adalah jual beli salam, yaitu karena uang kita sudah ada dan sudah 100% itu sudah ada untuk pembelian paket tersebut. Dan kemudian penjual menggunakan uang ini, maka insya Allah adapun skema yang kedua ini diperbolehkan. Kemudian skema yang ketiga, ketika penyelenggaranya adalah pemilik barang ya, yaitu ketika kita mengumpulkan uang kita, lantas kemudian uang tersebut pun ya dikumpulkan di bank oleh penyelenggara. Dan kemudian setelah itu ketika sampai penghujung bulan Ramadan, akhirnya penjual pun membeli barang-barang paket tersebut dengan uangnya sendiri, ya dengan uangnya sendiri. Dia punya uang ya sendiri, kemudian dia beli barang tersebut dan akhirnya dijadikan uang tabungan dari peserta itu ya sebagai pembayaran atas barang yang dia sudah beli.
Dan ini insya Allah hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi dari dua ini kita sampaikan diperbolehkan skema kedua, demikian pula skema yang ketiga. Adapun skema yang keempat adalah skema ketika penyelenggaranya masih sebagai orang pemilik barang atau seorang yang menjual barang tersebut. Dan kemudian kita memasukkan uang kita, ansuran demi ansuran kita pun mengansur ya. Dan kemudian ternyata qadarullah ya, penyelenggara ini menggunakan uang tersebut untuk investasi di manakah, atau digunakan untuk membeli barang tertentu kah, atau beli mobil kendaraan dia, padahal ini uang kita, uang peserta. Maka ini hukumnya tidak boleh ya. Kita pun harus cermat sebagai peserta, jangan sampai nanti uang kita dibawa lari oleh mereka, jangan sampai. Nah, Nabi SAW mengatakan la yahillu tidaklah halal li muslimin, seorang muslim, atau tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya illa anti binafsihi, kecuali sesuai dengan kerelaannya. Nah, sedangkan orang yang penyelenggara kemudian menggunakan uang tersebut ya dan menggunakannya untuk pribadi, maka ini sudah lagi tidak amanah dengan uang dititipkan oleh peserta. Ini adalah ya contoh atau kasus yang pertama dari paket lebaran ketika penyelenggaranya adalah mereka sendiri yang memiliki kios, yang mereka adalah penjualnya. Maka sudah kami tegaskan ada 4 skema, 2 skema itu boleh dan 2 skema tidak diperbolehkan. Kemudian adapun pembahasan tentang kasus yang kedua, yaitu ketika penyelenggara bukan seorang yang memiliki kios atau bukan pedagang, maka insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, semoga penjelasan dari skema-skema ini bisa kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.